Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan hasil proyek based learning kami yang berjudul Kajian Komprehensif atas Implementasi PSAK di PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2019 sampai 2020. Next slide. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Resi Dwi Tarini dengan MPM akhir 035, kemudian Sri Nurdianti dengan MPM akhir 036, dan Faras Alif Zakaria dengan MPM akhir 046. Sebelum membahas tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu dari profil perusahaan yang kita analisis. Nah, di sini ada PT Garuda Indonesia Tbk memiliki kode saham GIAA dengan alamat kantor Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebun Sirih, nomor 46A, Jakarta, Indonesia, yang berdiri pada tanggal 31 Maret tahun 1950 dalam bidang usaha utama yaitu jasa angkutan udara niaga dalam sektor transportasi. Next slide. Langsung saja kita masuk ke overview. Yang pertama itu ada overview terkait laporan posisi keuangan. Jika kita lihat pada tabel, posisi keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk ini diketahui bahwa aset perusahaan di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan. Di tahun 2020, perusahaan mengalami peningkatan industri total asetnya yang terbilang cukup tinggi dari peningkatan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 142,16%, menembus angka 10 miliar 789 juta US dollar dari tahun sebelumnya yang sebesar 4 miliar 455 juta US dollar. Nah, kenaikan kas ini dipicu oleh meningkatnya aset tetap neto perusahaan yang naik 8 kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga berdampak ke peningkatan total aset perusahaan. Nah, untuk liabilitas, sama halnya dengan kas. Perusahaan di tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di mana kenaikan ini hampir 3 kali lipat dari total liabilitas tahun sebelumnya yang sekitar 3 miliar 873 juta US dollar menjadi 12 miliar 733 juta di tahun 2020. Nah, kenaikan ini juga dipicu karena meningkatnya liabilitas sewa jangka pendek dan liabilitas sewa jangka panjang yang cukup tinggi pada perusahaan. Nah, untuk total ekuitas perusahaan pada tahun 2019, ekuitas dicatatkan adalah sebesar 582 juta US dollar. Nah, sedangkan di tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan total ekuitas yang sangat tinggi. Pada tahun ini perusahaan mencatatkan nilai negatif pada total ekuitasnya. Hal ini disebabkan oleh saldo laba perusahaan yang mengalami defisit sebesar 3 miliar 263 juta US dollar sehingga mengakibatkan total ekuitas menjadi defisit sebesar 1 miliar 943 juta US dollar. Nilai ekuitas yang negatif ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki total utang yang lebih besar dibandingkan dengan total asetnya, atau bisa diartikan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk berada pada posisi rentan pailit atau gagal bayar utang akibat utang jumbo yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Farah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi perusahaan diketahui bahwa terjadi penurunan pendapatan usaha di tahun 2020 dibandingkan 2019 sebesar 2 miliar 572 juta 727.444 yang disebabkan pembatasan sosial akibat adanya pandemi COVID-19. Sedangkan biaya-biaya seperti biaya perawatan, gaji pegawai, dan beban lain-lain masih tetap berjalan sehingga hal ini berdampak pada penerimaan pendapatan usaha perusahaan yang
yang mengalami defisit. Dikarenakan pendapatan usaha pada 2020 menurun, menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang lebih parah jika dibandingkan pada 2019, di mana rugi tahun berjalan 2019 masih sebesar 44.560.515 dan kemudian di tahun 2020 merugi menjadi defisit 2.476.633.349 sebagai dampak dari akibat menurunnya penerimaan perusahaan. Perusahaan juga mengalami rugi per saham dasar perusahaan sebesar 0,09437 di tahun 2020 yang jika dibandingkan dengan tahun 2019 hanya 0,0015. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi tentang informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Laporan perubahan ekuitas berisi informasi mengenai besarnya ekuitas selain hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Pada laporan perubahan ekuitas PT Garuda Indonesia Persero Tbk mengalami penurunan seperti yang ditunjukkan pada ada laporan perubahan ekuitas saldo per 31 Desember 2019. Diketahui sebesar 582.578.269 dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar 40.553.214. Sedangkan di tahun 2020 per 31 Desember saldo laba perusahaan tercatat sebesar defisit 1.943.024.247 dengan total kerugian komprehensif di tahun berjalannya sebesar defisit 2.506.348.938. Penurunan total ekuitas perusahaan di tahun 2020 yang ini diakibatkan oleh adanya kerugian tahun berjalan perusahaan sebesar 2.476.663.349 sehingga berdampak ke total ekuitas yang didapatkan pada akhir periode 31 Desember 2020. Laporan perubahan ekuitas yang baik merupakan ekuitas yang mengalami peningkatan. Dalam hal ini PT Garuda Indonesia Tbk mengalami penurunan saldo laba perusahaan. Ya, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Sri. Kepada Sri, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan overview atas laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas PT Garuda Indonesia Persero Tbk di tahun 2020 mengalami penurunan seperti yang ditunjukkan pada laporan. Kas dan setara kas untuk akhir tahun 2019 sebesar 207 juta USD turun menjadi 100 juta USD pada tahun 2020. Nah, penurunan ini dikarenakan COVID-19 yang sangat berpengaruh pada industri penerbangan. Dikarenakan adanya pembatasan mobilitas sosial selama pandemi ini, mengakibatkan pendapatan usaha perusahaan mengalami penurunan hingga rugi atau defisit. Next. Selanjutnya, overview atas rasio keuangan. Nah, seperti yang terlihat pada tabel rasio keuangan perusahaan JAA untuk tahun 2019 dan tahun 2020, diketahui bahwa imbal hasil rata-rata aset atau ROA turun sebesar minus 21,95% menjadi 22,95%. Penurunan ini dikarenakan profit perusahaan di tahun 2020 yang mengalami defisit, sehingga mengakibatkan rasio ROA untuk tahun 2020 juga mengalami penurunan. Selanjutnya untuk imbal hasil rata-rata liabilitas atau rasio ROE, diketahui rasio ROE pada perusahaan tahun 2019 sebesar negatif 7,65%, dan di tahun 2020 rasio ROE perusahaan anjlok ke negatif 127,4%. Adanya penurunan ini dikarenakan dampak dari utang jumbo yang melilit perusahaan, sehingga perusahaan sulit untuk memutarkan modalnya menjadi usaha yang dapat menghasilkan profit untuk perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio lancar atau current ratio, di mana pada tahun 2019 ke tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan ke 12,49% atau di bawah rata-rata 100%.
Hal ini diakibatkan karena jumlah kewajiban perusahaan tahun 2020 ini mengalami pembengkakan sehingga mengakibatkan rasio lancar perusahaan untuk tahun 2020 menjadi menurun atau negatif. Selanjutnya, rasio debt to equity atau DER ditunjukkan pada 2019 ke 2020. Nah, adanya penurunan ini dikarenakan tingginya total kewajiban yang dimiliki perusahaan ketimbang total asetnya, sehingga berdampak pada penurunan DER perusahaan untuk tahun tersebut. Selanjutnya adalah rasio DAR atau debt to asset. Nah, diketahui rasio DAR untuk tahun 2020 adalah sebesar 71,97%, yang mengalami peningkatan 30,72% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 41,25%. Indonesia yang meliputi utang dagang, utang perbankan, dan utang pajak. Selain itu, juga adanya implementasi PSAK 73 yang turut menjadi dampak meningkatnya kewajiban Garuda untuk tahun 2020. Selanjutnya yaitu rasio margin laba usaha atau operating profit margin. Seperti yang terlihat, OPM untuk tahun 2020 adalah sebesar 165,96%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar negatif 0,97%. Adanya penurunan rasio ini dikarenakan rugi pada tahun 2020 dan juga dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, rasio yang terakhir adalah margin laba bersih atau net operating margin. Margin laba usaha untuk tahun 2020 diketahui mencatatkan negatif sebesar 147,63%, anjlok hampir sekitar 150% penurunan. Adanya penurunan ini dikarenakan laba kotor yang sebagai pembagi atau pembilang mencatatkan nilai rugi, sehingga berakibat pada hasil OPM juga mengalami minus untuk tahun 2020. Next. Selanjutnya kita masuk ke implementasi PSAK. Di sini saya akan menjelaskan implementasi PSAK nomor 50, nomor 55, 56, 23, dan 34. Baik, yang pertama yaitu implementasi PSAK 50 terkait dengan instrumen keuangan penyajian. Dalam hal ini, grup menerapkan kebijakan PSAK nomor 71 terkait instrumen keuangan dalam usahanya. Dalam kebijakan ini, grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori pengukuran, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, baik melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, dapat kita lihat untuk sebagai akibat dari penerapan PSAK terkait instrumen penyajian ini, grup mengalami penurunan total aset lancar grup, di mana grup mengalami penurunan pada tahun 2020 senilai 536 juta USD atau menurun sebesar 52,68% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,13 miliar USD. Next slide. Selanjutnya untuk implementasi PSAK nomor 55 terkait dengan instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Dalam hal implementasi PSAK nomor 55, perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, liabilitas ajak piutang, akrual, pinjaman, utang mobilitas, liabilitas sewa, pinjaman efek beragun aset, dan liabilitas keuangan jangka panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan. Next. Selanjutnya, implementasi PSAK nomor 56 pada PT Garuda Indonesia.
Nah, sebagai wujud dari implementasi ini, perusahaan menyajikan laba rugi per saham sejalan dengan kebijakan PSAK 56, yaitu menyajikan laba per saham untuk setiap periode laporan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dapat dilihat di situ bahwa perusahaan melaporkan laba per saham pada laporan komprehensif, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan PSAK nomor 56 dengan baik. Selain itu juga dalam hal pengukuran, grup menghitung laba atau rugi per saham dasar dengan membagikan laba rugi bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. Laba bersih per saham Delusian dihitung dengan menyajikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, berikut ini adalah bukti bahwa grup telah menerapkan kebijakan PSAK 56 terkait dengan laba per saham. Next slide. Selanjutnya adalah implementasi PSAK nomor 23 terkait dengan pendapatan pada PT Garuda Indonesia Persero TBK. Nah, dapat dilihat di situ bahwa grup menerapkan PSAK 72. Dalam hal pendapatan ini, pendapatan dari kontrak dan pelanggan menggantikan pengakuan saat ini termasuk PSAK nomor 23 pendapatan, PSAK nomor 34 tentang kontribusi konstruksi, kontrak konstruksi dan interpretasi terkait yang artinya grup mengganti PSAK 34 dengan PSAK 72. PSAK nomor 72 ini mulai efektif per 1 Januari 2020, yang mana penerapan ini efektif mulai dilaksanakan 1 Januari. PSAK 72 mengatur tentang pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan pada saat atau selama jasa diberikan, baik kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Selanjutnya, kontrak konstruksi. Next. Selanjutnya yaitu adalah implementasi PSAK 34 tentang kontrak konstruksi pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Dalam hal kontrak konstruksi, grup menerapkan PSAK nomor 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, menggantikan pengakuan saat ini termasuk PSAK nomor 23 tentang pendapatan dan PSAK nomor 34 tentang kontrak konstruksi, serta interpretasi terkait yang artinya grup mengganti PSAK nomor 34 dengan PSAK 72. PSAK nomor 72 ini mulai efektif per 1 Januari 2020. Pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 ini dilakukan berdasarkan identifikasi kontrak dengan pelanggan dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak untuk menyerahkan kendali atas barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan. Pendapatan atas kontrak dengan pelanggan diukur sesuai dengan harga transaksinya, yaitu jumlah imbalan berhak diperoleh grup sebagai pemberian kompensasi atas penyerahan kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Harga transaksi dialokasikan kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Resti. Baik, next slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PSAK nomor 18, yaitu tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Menurut PSAK nomor 18, program manfaat Purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat Purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti. Tujuan pelaporan ini adalah untuk memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat Purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Untuk pengungkapan, laporan keuangan program manfaat Purnakarya ini berupa manfaat pasti atau iuran pasti, berisi informasi berikut, yaitu adanya laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Lalu ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan,
dan penjelasan mengenai program Purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program Purnakarya selama periode tertentu. Untuk implementasi pada PT Garuda Indonesia Tbk sendiri, untuk penyajian, pelaporan, dan pengungkapan dana pensiun pada PT Garuda Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dana pensiun PT Garuda Indonesia ini menggunakan program iuran pasti, yaitu program manfaat Purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat Purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya. Untuk kebijakan pendanaan, sumber pendanaan PT Garuda Indonesia ini terutama berasal dari iuran peserta, pengalihan dana dari dana pensiun lain, dan hasil investasi. Iuran peserta ini berupa iuran dari pemberi kerja yang bertanggung jawab sepenuhnya atas iuran. Next slide. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atau jasa yang diberikan oleh pekerjaan, termasuk direktur dan manajemen. Ada 4 jenis imbalan kerja, yaitu ada imbalan kerja jangka pendek, kemudian imbalan pasca kerja, kemudian imbalan kerja jangka panjang, dan pesangon pemutusan kerja. Untuk pengakuan, entitas mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal yang lebih awal, yaitu diantaranya ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atau imbalan tersebut, dan ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK. Untuk pengukuran, entitas mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja, dengan ketentuan bahwa jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, maka entitas menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja. Untuk pengungkapan, walaupun pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik mengenai pesangon, namun PSAK mungkin mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contohnya itu PSAK nomor 7, pengungkapan pihak-pihak hak berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. Untuk implementasi PSAK pada PT Garuda Indonesia, dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja yang diterapkan PT Garuda Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 24. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek itu dicatat pada beban yang diukur pada saat beban tersebut terjadi atau terulang pada karyawan. Nah, sedangkan untuk imbalan kerja diakui sebagai beban dan diukur berdasarkan jumlah iuran yang harus dibayarkan pada saat iuran tersebut dibayarkan oleh perusahaan kepada program pensiun yang diikuti oleh perusahaan. Dalam hal pengungkapan, PT Garuda Indonesia mengungkapkan jumlah keseluruhan imbalan kerja pada laporan realisasi biaya dalam bagian biaya gaji. Next slide. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 30 tentang sewa. PSAK 30 ini memiliki tujuan untuk mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik dari sisi lese maupun dari sisi leso. Kemudian PSAK 30 ini mengklasifikasikan sewa menjadi 2 macam, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Untuk implementasi PSAK 30 pada PT Garuda Indonesia Tbk, pada PT Garuda Indonesia Tbk, PSAK 30 ini digantikan dengan PSAK 73. Jenis sewa pembiayaan pada PT Garuda Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan. Karena pada akhir masa sewa, pihak satu berhak memiliki aset yang disewa guna usahakan dan sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pada saat menetapkan PSAK 73, perusahaan sebagai penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa hubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 sewa, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset bernilai rendah.
Untuk liabilitas sewa itu diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa. Aset hak guna diukur dengan jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka dan tagihan lainnya. Next slide. Selanjutnya itu PSAK nomor 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kebijakan akuntansi itu adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk implementasinya pada PT Garuda Indonesia, perusahaan menetapkan standar interpretasi baru atau revisi standar, yaitu Amandemen PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tentang definisi material yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2020, di mana standar ini relevan dengan operasi perusahaan dan tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Next slide. Selanjutnya itu PSAK nomor 3 tentang laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim ini merupakan laporan keuangan yang berisikan baik laporan keuangan lengkap seperti yang dijelaskan dalam PSAK 1 atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Nah, untuk implementasinya sendiri pada PT Garuda Indonesia Tbk, perusahaan tidak membahasnya secara detail, bahkan dalam manual report itu tidak ditemukan sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia belum menerapkan PSAK 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Farah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas PSAK nomor 5, yaitu segmen operasi. Segmen operasi terdiri dari 3 komponen dari entitas. Yang pertama, terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan menilai kerja. Dan yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Di sini kita lihat bahwa penyusutan dan amortisasi segmen pada tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019, di mana di tahun 2020 sejumlah 1.525.739.838 dan di tahun 2019 penyusutan dan amortisasi segmen sebesar 181.972.648. Lalu PSAK nomor 7 yaitu mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Implementasi pada perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk pada catatan atas laporan keuangan mengenai transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap perusahaan Garuda Indonesia Tbk sudah sangat lengkap, terdiri dari piutang usaha, piutang lain-lain, pembelian tanah, uang muka pembelian aset tetap, utang usaha, utang lain-lain, dan sewa. Lalu selanjutnya ada PSAK nomor 8, yaitu peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak, entitas harus menyesuaikan jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Implementasinya pada PT Garuda Indonesia Tbk sudah menerapkan PSAK nomor 8. Hal ini dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangannya pada bagian ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Dalam CALK tersebut sudah dijelaskan bahwa peristiwa setelah akhir tahun pada PT Garuda Indonesia Tbk yang mana memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi perusahaan
dan entitas anak pada tanggal pelaporan atau penyesuaian akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Laju selanjutnya ada PSAK nomor 60 mengenai instrumen keuangan pengungkapan. PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan mengadopsi hampir seluruh ketentuan dalam IFRS 7 Financial Instruments Disclosures per 1 Januari 2014. PSAK 60 mengharuskan entitas mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan dan implementasi pada PT Garuda Indonesia Tbk sesuai dengan persyaratan transisi PSAK tujuan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perusahaan telah melakukan penyesuaian akumulasi defisit awal tahun 2020 sebesar 23.474.817. Penyesuaian ini terkait kenaikan penyisian piutang usaha dan lain-lain dan aset kontrak. Selanjutnya PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Kontrak lingkup untuk membeli atau menjual item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan. Dapat diterapkan secara tak terbatalkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi bahkan jika kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan item non-keuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Penetapan yang dimaksud hanya dapat dilakukan pada insepsi kontrak dan hanya jika penetapan dimaksud mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengakuan atau accounting mismatch yang dapat timbul akibat tidak diakuinya kontrak tersebut karena berada di luar lingkup yang sudah ditetapkan. Berikut tabel rincian dampak penerapan PSAK 71 instrumen keuangan. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terhadap PT Garuda Indonesia Tbk, kami menyimpulkan bahwa perusahaan dengan kode emiten GIAA ini sudah cukup patuh dalam pengimplementasian kebijakan PSAK yang telah ditetapkan sebagai mestinya. Hal ini dibuktikan dengan penerapan beberapa PSAK yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam pengoperasian usahanya. Kami juga menyimpulkan bahwa perusahaan ini bisa dikatakan cukup update dalam pengimplementasian kebijakan baru PSAK. Seperti halnya penerapan PSAK 071, yang mana kebijakan ini telah diterapkan oleh perusahaan yang menggantikan PSAK nomor 50, instrumen keuangan penyajian, dan PSAK nomor 55, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Kemudian